muhasabah kesombongan dapat melalaikan akhirat saudaraku. Ada sepenggal nasihat yang sangat baik dari Syekh bin Baz rahimahullah, jangan tertipu dengan dunia dan lalai terhadap akhirat. Berdasarkan nasihat tersebut sangat jelas bagi orang yang memiliki akal dan pandangan yang tajam, apa yang menimpa mayoritas kaum muslimin saat ini berupa hati yang keras, lalai terhadap akhirat dan berpaling dari hal-hal yang dapat mendatangkan keselamatan. Mayoritas manusia saat ini sangat terobsesi dengan dunia dan care-care untuk meraihnya, dengan segala usaha dan ketamakan tanpa membedakan antara yang halal dan yang haram. Begitu juga dengan banyaknya orang yang tenggelam dalam syahwat, berbagai bentuk perbuatan sia-sia dan melalaikan. Tidaklah hal tersebut terjadi kecuali karena hati berpaling dari akhirat, lalai untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta kepadanya serta lalai untuk merenungi nikmat-nikmat dan ayat-ayatnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Juga karena tidak punya persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan menghadap kepadanya serta berpindah menuju suatu tempat yang besar baik menuju surga ataupun menuju neraka. Saudaraku, perbaikilah diri, bertaubatlah, pelajarilah agama, bersegeralah untuk menunaikan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dan jauhilah yang diharamkannya agar kita beruntung dengan kemuliaan, keamanan, hidayah dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hati-hatilah, jangan sampai tenggelam dalam dunia dan mengutamakannya daripada akhirat. Karena hal tersebut merupakan sifat musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dan musuh-musuh kita, yaitu orang kafir dan munafik, serta sebab pokok datangnya azab di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika mendeskripsikan musuh-musuhnya, sesungguhnya mereka, orang kafir dan munafik, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat. Qs. Al-Insaan 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Qs. At-Taubah 55. Saudaraku, hati adalah jendela jiwa, maka kata hati dan bahasa kalbu tidak pernah bisa dibohongi. Semakin berontak kita terhadap kata hati, akan semakin gelisah jiwa kita. Selamilah bahasa hati, niscaya akan kita temukan kedamaian. Karena bahasa hati adalah bahasa kebenaran. Bahasa hati adalah bahasa kearifan. Marilah kita meraih kearifan intelektual dan spiritual dengan mendengar apa kata hati, dan marilah kita luangkan sejenak waktu untuk merenung memahami hakikat diri. Saudaraku, ada suatu pertanyaan yang barangkali sering muncul di tengah amaliyah ibadah kita, sudah sepantasnyakah kita meraih surga? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, Nabi Adam alaihi salam, beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah disebabkan satu dosa yang dilakukan oleh beliau. Sedangkan kalian, wahai kaum muslimin, melakukan dosa-dosa dan memperbanyaknya, tetapi bersamaan dengan itu pula kalian menginginkan meraih surga dengan membawa dosa-dosa tersebut. Pantaskah hal itu? Tidak malukah kalian kepada Allah? Lataiful Ma'arif, HLM 18, karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Saudaraku, ini adalah nasihat dan teguran yang sangat lembut untuk kita semua, yang tentunya bercita-cita dan berharap meraih surga, tetapi amalannya masih penuh dosa dan maksiat, tanpa diiringi taubat dan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau bagi kita yang enggan bertaubat dan beristighfar, karena kesombongannya, terlalu yakin bahwa Allah Azza wa Jalla pasti mengampuni dosa-dosanya, tetapi juga masih meremehkan dosa-dosa itu hingga terus-menerus mengulangi melakukannya. Saudaraku, yang sepantasnya kita lakukan adalah, ketika kita terjatuh pada perbuatan dosa dan kehilafan maka segeralah kita mengingat Allah Azza wa Jalla kemudian bertobat kepadanya, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Qs. Ali Imran 135. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. Az-Zumar 57. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita agar terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hr. Muslim nomor 91. Saudaraku, kesombongan sebesar zarah menyebabkan seseorang terhalang meraih surga. Hadits tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran, menolak nasihat kebaikan, misalnya walk out dari majelis taklim yang dibacakan qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesombongan jenis ini adalah sombong dalam bentuk perbuatan, karena mulutnya tidak mengucapkan apapun. Kesombongan berikutnya karena memandang rendah orang yang menyampaikan kebenaran, sehingga pesan apapun yang disampaikan kepada mereka, meskipun pesan itu mengenai kebaikan akan dipandang sebelah mata. Harus kita sadari bahwa sesungguhnya kesombongan adalah sifat warisan iblis laknatullah yang menjadi penghalang seseorang meraih surga. Kesombongan adalah karakter perilaku penentang dakwah Rasulullah, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina jeni di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kalian memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Qs. Hud 27. Saudaraku, sesungguhnya kesombongan adalah karakter iblis laknatullah. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan yang kafir. Qs. Al-Baqarah 34. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, Adam, engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. Qs. Al-Araf 12. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa memantaskan diri, saling nasihat menasehati dalam mentaati kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam mentaati kesabaran untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.